supaya nggak ada yang terlewat ya. Kita ngobrol, saya anggap ini dokumentasinya gitu loh. Jadi semua percakapan kita ini tidak didramatisir, memang keluar apa adanya, tanya jawab kita. Meskipun saya belum ditunjuk, tapi anggaplah kita adalah sedang podcast kan kira-kira gitu ya. Mbak Tuti cerita apa adanya, tanpa ada yang dikurang-kurangi, ditambah-tambahin, saya ingatnya aja. Kalau memang lupa ya nggak usah dijawab kalau saya tanya. Tapi kalau memang ingat dijawab gitu ya. Nah coba Mbak Tuti bisa cerita dari awal bagaimana awal perkenalan dengan Andri. Awalnya waktu itu saya tujuannya kan ke studio Farhat Abbas karena sebelumnya ada komunikasi. Saya mau memperkenalkan lagu saya. Akhirnya Om Farhat minta saya datang langsung. Jadi saya ke studionya Om Farhat. Tahun berapa itu Mbak? Itu sekitar tahun 2012 kalau nggak salah ya. Oke. Ingat 2012 awal atau 2011 akhir itu kalau nggak salah. Tapi statusnya Mbak Tuti waktu itu single atau bagaimana? Saya waktu itu janda. Udah janda dan Iya. sudah jadi pegawai. Iya, sudah jadi pegawai. Pegawai di mana? Saya waktu itu di Dinas Pendidikan Kabupaten Poso, Pendidikan dan Kebudayaan Iya. Kabupaten Poso. Terus? Terus waktu itu setelah saya di studio Farhat Abbas, saya ketemu dengan Andrigo. Kebetulan waktu itu dia udah jadi artisnya Farhat di manajemennya Farhat. Ya, oke. Nah, kebetulan di situ saya ngobrol-ngobrol juga, tapi masih ngobrol biasa. Nah, setelah kita habis ngobrol, Om Farhat komunikasi sama saya. Udah kenal sebelumnya emang sama Farhat? Iya, udah kenal. Karena adiknya kebetulan teman akrab. Jadi langsung Iya. tektokan ya bisa ya? Iya. Oke, nah, terus? Setelah itu saya sama Om Farhat ngobrol, saya minta nomor HP Andrigo. Kenapa langsung ke Andrigo ditujukannya? Karena suaranya bagus, karena ganteng, karena apa? Waktu itu kan suaranya memang bagus Oh, lagi bagus-bagus ya. Jadi saya minta nomor HP-nya. Saya ingin kalau bisa duetnya saya sama dia Gitu. Emang boleh milih ya? Enggak juga sih, cuman saya menawarkan diri karena kan Om Farhat udah kenal juga Iya, sama iya, om iya, saya. iya. Setelah dikasih nomornya, saya coba komunikasi sama Andrigo dan akhirnya makin sering komunikasi, kita makin akrab. Dan Andrigonya minta saya untuk lebih dekat dengan dia, istilahnya Iya. pacaran lah. Langsung pacaran? Ini berapa kali pertemuan? Kita waktu itu belum ketemu, tapi komunikasi intens lewat HP. Oh, Dulu masih BBM ya. Iya. Nah, terus? Nah, setelah itu ketika sudah mulai akrab dan kita putuskan untuk pacaran, dia ngajak saya untuk ke kampung dia. Tapi sebelumnya kita tinggal dulu di Jakarta. Nah, Berapa bulan? berapa lama itu dari awal kenalan sampai jadian itu berapa lama? Saya udah lupa berapa lamanya. Prosesnya? Iya, Apakah berapa bulan kah atau bagaimana? Bulan. Itu hitungan bulan. Cuman saya lupa berapa bulan. Hitungan Udah bulan. lama banget. Setelah jadian langsung apa? Kalian langsung satu rumah kah atau bagaimana? Atau ngontrak atau bagaimana? Waktu itu ngontrak. Daerah mana? Daerah belakang Kalibata, Rawajati. Studionya di mana sih? Studionya Om Farhat. Saya lupa alamatnya. Di Tebet ya? Oh. Lupa banget itu. Nah, kenapa mau langsung satu rumah sama dia? Apa nggak takut gitu apa gimana? Waktu itu kan emang ya nggak tahu ya, mungkin di usia saya yang waktu itu kan masih muda juga, jadi pikirannya ya nggak berpikir secara logika bahwa tindakan saya itu salah gitu kan. Hanyut dalam perasaan ya? Gitu. Akhirnya melihat juga Andrigo orangnya waktu itu bertanggung jawab, maksudnya baik. Dia setiap kalau dapat job, walaupun saya belum di situ, belum istrinya, ketika dapat job hasilnya itu langsung ke saya pun. Hebat. Iya, jadi saya sebagai wanita kan, oh ini berarti laki-laki yang baik. Ini kayaknya gitu. calon imam gua nih gitu Iya, ya. gitu. Nah setelah itu dia ngajak saya ke kampungnya dia di Riau. Tapi belum ada terikat pernikahan sama sekali. Belum, Nah, waktu itu maksudnya belum itu diajak ke keluarga orang tuanya apa gimana? Iya. Maksudnya apa? Mau ngapain? Mau memperkenalkan Memperkenalkan. bahwa ini istri saya atau calon saya atau bagaimana? Calonnya. Ini calon. Iya. Nah, terus akhirnya berangkat ke sono. Iya, berangkat ke sana. Waktu mau ke sana juga saya sempat ragu
dan hampir tidak mau pergi karena takut juga kan, soalnya kan jauh, tidak pernah perjalanan nyebrang lautan gitu kan. Lebih jauh Palu dong daripada Riau iya. mah. Tapi kalau ke Palu kan kita kan Kampung sendiri ya. Kampung sendiri jadi emang. Terus? Nah pada saat itu udah kenalan sama keluarganya, orang tuanya juga sangat baik banget. Iya, welcome jadi, ya. Saya makin yakin bahwa. Tapi statusnya Mbak Tuti orang tuanya udah tahu, iya, cuman nggak keberatan. Enggak, mereka tahu saya jangan. Responnya bagus. Bagus, keluarganya baik banget. Kasih tahu bahwa udah punya anak. Iya, mereka tahu. Oh, hebat. Terus? Jadi saya makin yakin bahwa memang mereka keluarga baik-baik gitu. Dan mau terima padanya gitu. Oke. Nah setelah dari situ. Berapa lama di sana? Saya di sana kira-kira 2 mingguan kalau nggak salah. Berarti ya maaf, tidurnya di satu kamar juga di sana? Enggak, kalau di sana enggak. Karena orang tuanya tahu kan belum nikah. Iya. Oke. Ditutupin lah ya hal yang di sini ya. Terus. Terus setelah itu kita balik lagi ke Jakarta. Waktu itu kita kan lewat Batam ya. Naik apa? Kapal laut? Kapal. Bahkan udah top dia kok. Ngapain naik kapal laut? Kenapa enggak? Waktu itu kan belum dikontrak sama itu, sama beda kalau sama yang sekarang kan. Kalau dulu kan masih kayak gimana ya? Masih iya. Itu ya dia ibaratnya apa tuh mencari nyangkut di mana gitu iya, ya. Gitu. Oke. Terus belum jelas gitu kan. Nah, pada saat itu udah kembali ke Jakarta, saya lagi yang ngajak dia gimana kalau ke kampung saya juga. wajar ya memperkenalkan. Saya perkenalkan juga ke keluarga saya dan orang tua saya. Nah, akhirnya dia setuju juga. Nah, habis dari Riau balik ke Jakarta, berapa lama di Jakarta? Kira-kira di Jakarta itu hampir 2 mingguan kalau nggak salah. 2 mingguan, lantas lanjut ke Palu, ke tempat orang tua. Dia ikut. Dia ikut juga. Nah, terus apa yang terjadi di Palu? Waktu di Palu nggak ada terjadi apa-apa. Kita langsung dari Palu kan pesawatnya memang cuma di Palu. Jadi lanjut lagi pakai mobil. Kita turunnya di Poso, Kabupaten Poso. Ke rumah orang tua? Rumah orang tua waktu itu orang tua udah mutasi ke Kabupaten Tojo Una. Nah, akhirnya kalian di mana? Singgahnya di mana? Poso tempat siapa? Hotel? Saya kan kerjanya masih di Poso waktu itu. Oh, masih, oke. Iya. Tojo Una. Jadi saya perkenalkan dulu sama anak saya, kebetulan ada di situ di Poso. Oh, oke. Saya perkenalkan. Sama ini, sama kantor dikenalin nggak? Kalau di kantor, teman-teman kantor yang dekat aja yang ada yang tahu? Ada yang tahu. Oke, ya oke, terus? Terus agak lama sih, kira-kira semingguan kita di Poso. Udah kenalkan sama keluarga semuanya. Akhirnya saya ajak dia ke Tojo Una untuk ketemu keluarga. Tapi sebelumnya kita nikah dulu di Poso. Saya bilang saya nggak mau kalau nggak nikah, karena keluarga udah tahu bahwa kita ini nikah gitu kan, terkecuali orang tua, karena orang tua belum ketemu. Jadi sudah nikah dulu baru dikenalkan. Iya. Berarti ditutupin sama orang tua? Iya, saya tutupin sama orang tua. Jadi saya nikah dulu di Poso. Terus saya nikahkan itu imam masjid juga, masih keluarga saya. Masih ada orang masih sehat? Masih sehat. Siap jadi saksi? Iya, oke. Siap. Terus? Nah, terus ada dinikahkannya di mana? Di masjid, di rumah atau di mana? Di rumah aja. Di rumah aja. Iya, berarti rumah. saksinya? Saksinya ada kakak sepupu saya. Sekaligus wali? Sekaligus wali saya. Dari dia siapa saksi? Kalau dia nggak ada, karena kan dia datang aja sendiri, gitu, nggak bawa keluarga sama saya. Tapi aja, dikasih tahu nggak ke orang tuanya, "Ma, saya udah nikah sama enggak. Tuti nih." Dia masih tutupin. Ditutupin juga? Rencananya emang mau nikah resmi, tapi sepulang dari Poso gitu, dari Tojo Una. Setelah ketemu keluarga saya, orang tua saya. Karena kan dia mau meyakinkan diri juga bahwa memang keluarga saya welcome sama dia. Oke, terus? Jadi setelah itu akhirnya setelah menikah saya ajak dia ke Tojo Una, ketemu orang tua saya. Kedua orang tua? Iya. Ketemu. Apa yang dibahas? Yang dibahas awalnya kan orang tua pasti nanya tentang keluarga Antigo dan maksud tujuannya apa mau dekat sama saya, karena saya kan janda gitu kan, punya anak, apa siap menerima anak-anak saya. Dan Andrigo menjawab iya, dia siap. Dan siap juga bertanggung jawab kalau nanti
saya sama dia kenapa sebelum menceritakan yang terjadi sebenarnya Ya, sama orang oke. tua. Ya. Akhirnya karena saya merasa kalau ditutupin terus kayaknya saya berdosa sama orang tua saya. Bukan hanya kan. berdosa, menyusahkan diri sendiri. Iya benar. Kalau kenapa kan nanti Andrigo nggak ini bertanggung jawab sama saya, itu Ya. pikiran saya dulu kan. Betul. Akhirnya lama-kelamaan saya terbuka sama orang tua. Saya ceritakan yang sebenarnya bahwa saya sama Andrigo sudah menikah di Oke. Poso. Papa saya awalnya sempat marah juga. Kenapa menikah tidak libatkan orang tua? Ya. Kenapa harus siri? Kalau memang laki-laki bertanggung jawab, harusnya langsung nikah sah aja. Secara hukum juga terdaftar gitu kan. Jadi nggak kenapa-kenapa. Saya bilang iya setelah ini baru Andrigo akan bicara pada orang tuanya. Tapi nggak kasih tahu, itu sudah hamil. Saya belum kasih tahu karena masih menceritakan. Tapi sudah awalnya hamil? dulu. Iya, udah 1 bulan gitu. Oke, terus? Setelah saya bercerita panjang lebar, akhirnya saya jujur sama orang tua saya bahwa saya sudah menikah dan saya sekarang hamil 1 bulan. Kaget lah orang tua. Iya, kaget banget. Mama saya sampai nangis. Kenapa harus kejadian seperti ini? Harusnya ketika selesai menjanda dapatnya itu yang memang betul-betul nggak pakai cara gini-gini gitu kan, harus cara baik. Nah akhirnya kita berdua, saya sama Andrigo minta maaf ke orang tua. Dia juga minta maaf. Iya. Dia ngakuin nggak bahwa sana sudah seperti tadi cerita itu? Iya, dia ngakuin juga. Apa kata dia tanggung jawabnya? Dia bilang sama orang tua saya bahwa akan bertanggung jawab ke saya dan memang dia tulus benar-benar ingin menikahi saya. Mungkin pada saat itu dia bilang dia masih nikah siri dulu karena dia belum menceritakan ke orang tua. Tapi nikah siri itu udah dikasih tahu dia, udah diakuin dia sama orang tua. Iya, udah. Kami sudah nikah siri katanya Iya. gitu. Awalnya kan memang papa marah, mama juga kurang serak gitu kan. Tapi lama kelamaan ketika saya bilang bahwa saya hamil, akhirnya baru orang lulu. tua, mau nggak mau ya harus bagaimana lagi, harus menerima kan. Pada saat itu ya setelah orang tua tahu kita makin dekat gitu kan. Andrigo juga menunjukin bahwa dia itu care ke keluarga saya, ke orang tua saya. Bahwa dia sudah dianggap mantu lah ya saat Iya, itu ya. Jadi kita tidur itu udah bareng di situ karena orang Di tua tahu. Una-Una. Iya. Itu berapa lama? Itu kira-kira sebulan lebih, hampir 2 bulan lah kita di Tojo Una-Una itu. Oke. Nggak salah. Nah, berarti di Una-Una sama di Poso berapa lama? Kalau di Poso nggak terlalu lama karena awalnya kan cuma sebentar di Poso, kira-kira semingguan gitulah, lebih dikit. Loh, kantornya nggak masalah? Waktu itu saya kebetulan kan atasan saya teman akrab mama, karena mama kan dulunya sebelum mutasi ke Tojo Una kan di kantor itu juga kan ASN. Minta izin lah ya Iya, katanya. jadi saya menceritakan juga sedikit cerita sama atasan saya bahwa saya mau menyelesaikan dulu persoalan saya. Tapi atasan tahu dong itu bahwa ada perkawinan itu. Iya. Karena berdasarkan ceritanya dari Mbak Tuti kan. Iya. Nah, terus? Nah selanjutnya ketika dari situ saya memang udah orangnya di situ kan ngidam kan, jadi orangnya suka marah gitu kan. Iya. Nah itu maunya Bawaan deket baby. terus, jangan jauh-jauh gitu. Jadi saya temperamen di situ. Mama saya juga kadang sering kesel juga sama saya, jangan segitunya lah, kayak butuh banget gitu. Nanti suaminya bisa kepala kamu kalau kayak gitu, biarin aja dia mau kemana, nggak usah terlalu deket gitu kan. Akhirnya tiba-tiba adik saya nggak usah sebutin namanya. Iya. Adik saya itu Adik kandung apa adik sepupu? adik kandung. Di bawahnya Mbak Tuti? Iya, Laki. perempuan. Nah, terus? Jadi dia datang ke Tojo Una, udah kenal sebelumnya dari Poso. Udah saat datang, kita ngobrol, makin dekat sama keluarga. Ternyata Andrigo curhat mungkin ke dia bahwa saya orangnya udah suka marah, dia angkat Temperamen gitu. Temperamen. Sampai pernah itu saya lemparin sepatu ke Andrigo kan, karena kesel banget gitu kan. Kayaknya nggak ada yang ngerti dengan keadaan saya yang lagi hamil gitu. Mereka malah mendukung Andrigo gitu kan. Akhirnya mungkin itu yang menyebabkan Andrigo curhat ke adik saya. Nah setelah curhat ternyata ada percakapan mereka yang saya nggak tahu bahwa itu rencana gitu kan. Rencana apa? Rencana adik saya ini bantu Andrigo buat
balik ke Jakarta. Loh kenapa begitu? Kan adik kandung. Iya. Bukannya dukung kakaknya? Iya, harusnya seperti itu. Karena posisinya kan dia tahu saya lagi hamil pada saat itu. Nah, akhirnya pada saat itu tiba-tiba Andrigo bilang mau pulang. Saya nggak kasih, saya sembunyiin berkas dia kan. Dia kan kalau kemana-mana bawa ijazah. Semuanya. Jadi saya sembunyiin biar dia nggak pulang. Ternyata dia tetap pulang karena udah di Sampai ijazah itu? Iya. Ijazah yang pegang siapa? Saya titipin ke saudara. Masih sampai sekarang? Enggak, udah diambil. Udah diambil? Iya. Loh, terus waktu ngambilnya kenapa enggak? Waktu itu kan saya ke Jakarta. Setelah ini saya ceritakan dulu ya. Oke. Jadi setelah itu dia berangkat pagi dari Tojo Una. Itu sekitar 4-5 jam sampai di Poso. Jadi dia sampainya siang. Nah, saya karena nggak enak, feeling saya menjurus ke adik saya, ini ada yang nggak beres deh, direncanain sesuatu. Saya berangkat siang dari Tojo Una ke Poso, sampainya malam. Ketika sampai malam di sana, saya naruh barang aja, saya langsung bergegas ke adik saya ini. Kebetulan dia lagi di rumah temannya. Nah, sampai di sana saya bertanya. Udah menikah ini adiknya? Waktu itu dia baru mau menikah. Oke. Udah selesai peminangan gitu kan. Jadi saya bertanya ke adik saya, lihat nggak Andrigo di mana? Nggak tahu nggak dia sembunyi di mana di sini, karena nggak mungkin kalau dia langsung Palu gitu. Saya curiganya di sini. Dia bersumpah pakai nama Tuhan lagi. Itu nggak ada, dia nggak tahu. Nah udah, karena saya nggak bawa dompet, jadi saya tanya ke dia, kamu punya duit nggak? Saya pinjam dong buat beli pulsa, karena HP saya belum bisa pulsa. Dia bersumpah lagi nggak punya uang gitu. Setelah itu saya pinjam handphonenya, tolong dong kasihani saya lagi hamil gitu kan. Saya itu udah hamil berapa bulan? Di situ udah kira-kira 3 bulan sekitar begitu. Oke. Terus? Jadi pada saat itu dia nggak kasih juga kan handphonenya. Nah temennya itu kasihan sama saya karena pada saat itu kan saya menteng anak yang kedua masih kecil di situ. Nah dia pinjamin, saya suruh si adik saya nelfon ke Andrigo, kamu aja deh, kamu yang banyak, siapa tahu dia ngaku di mana. Padahal saya udah curiga kan. Nah akhirnya dia telepon lah si Andrigo, tapi keduanya ini kayaknya udah tahu gitu kan. Si adik saya ini mau ngomong apa dia tahu gitu untuk ngejawab kalau Andrigo juga bertanya atau bicara apa. Nah udah akhirnya saya bergegas pulang. Saya bilang biarlah kalau emang mau ketemu, kalau memang masih berjodoh pasti kita nggak akan kemana deh, dia pasti akan kembali lagi sama saya. Saya pulang. Semalam saya berpikir ini ada yang nggak beres, harus saya cari tahu. Pasti ada salah satu saudara saya selain adik saya yang tahu feelingnya ya. Dia itu feeling saya. Nah habis itu saya paginya saya ke kantor dulu. Saya apel pagi, absen, terus saya langsung ketemu dengan adik sepupu saya yang saya curigai mengetahui juga. Nah sampai sana saya tanya dan saya bilang, kamu nggak kasihan sama saya ini lagi hamil loh, gitu kan. Tolong kasih tahu saya di mana keberadaan Andrigo. Akhirnya dia nggak tahu, katanya Andrigonya nginep di hotel depan Polres gitu. Ya udah, karena nggak jauh jaraknya dari tempat adik sepupu saya ini, saya langsung ke situ. Pada saat di situ saya nanya ke resepsionisnya, resepsionis bilang oh nggak ada yang nama Andrigo, nggak ada. Saya bilang yang kayak begini ciri-cirinya ada nggak? Aduh saya nggak tahu bu, karena saya bukan tugas malam gitu kan. Ya udah saya lagi bertanya, tiba-tiba nyosor si adik saya sama temennya ini datang gitu kan, masuk dia lihat langsung mengarah ke resepsionis. Nah, di situ saya pura-pura bego aja dulu kan. Jadi dia turun dari motor, dia bertanya, ngapain di sini kak? Ini lagi tanya Andrigo. Dia ngalihin, oh nanti cari aja di hotel lain, kan di sini banyak hotel, ayo saya anterin. Nah saya nggak mau, saya bilang nggak usah, kalian pulang aja, nanti saya lagi suruh resepsion untuk nyari. Oh gitu ya, oh iya mereka pulang gitu kan. Tapi saya lihat di motornya itu ada aqua, terus sama nasi bungkus gitu, digantung di motor. Jadi saya makin curiga kan, ini ada benar-benar. Akhirnya mereka pulang, saya nitip pesan ke resepsionis, ini nomor handphone saya mbak, saya lagi hamil loh, saya nyari suami saya.
kalau nanti mereka berdua balik lagi, terus mereka bertemu dengan suami saya benar-benar di sini, tolong kabarin saya. Akhirnya mbaknya itu kasihin sama saya, dia catat nomor saya langsung pulang. Pada saat pulang, gak lama kemudian, sekitar setengah jaman, mbaknya telepon, Bu, benar suami ibu ada di sini, dia nginep di kamar nomor 1. Oh, resepsionnya? Iya, si ibu 2 tadi itu datang lagi nganterin makanannya. Itu bener suami ibu deh, karena saya lihat mukanya gitu kan, wajahnya. Oh iya gitu. Langsung saya telepon Andrigo. Saya langsung. Boleh lihat gak Andrigo yang Mbak Tuti sebut ini yang mana, ada fotonya nggak? Foto yang lama ya? Yang lama dan yang sekarang. Karena dari tadi kita bahas kan kita nggak tahu siapa Andrigo. Takutnya salah orang, takut fitnah. Iya. Boleh nggak ditunjukkan ke kita? Iya sebentar ya. Apa pelan aja, santai aja Mbak. Karena banyak yang nama Andrigo kalau kita browsing di googling itu takutnya beda orang, nanti jadi fitnah kan gitu ya Mbak. Betul. Tapi kalau Mbak udah nunjukin oh ini fotonya yang kita bahas ya udah kan gitu. Santai aja, pelan-pelan aja Mbak. Ini fotonya. Bentar ya, saya ini dulu. Bentar ya. Itu foto lama apa foto baru? Iya foto lama, itu Oke. foto kebetulan di Yang lama. peminangan adik saya itu yang Oke, sama. ada ya, masih nyimpen ya, hebat ya, udah 10 tahun. Satu itu aja yang ada, yang Luar lain biasa hapus. itu. Karena itu ada di FB kemarin. Ya. Emang nggak pernah posting gambar berdua di FB-mu? Nah, cuma satu ini yang ada, yang lainnya itu udah nggak ada. Iya. Oh, ini cocok sih, cantik sama ganteng. Tapi di sini dia kurus ya. Masih kurus. Nah, yang sekarang fotonya yang mana? Yang sini. Wih, gemuk, putih. Iya. Yang tadi agak hitam. Iya. Rambut juga tadi agak mohak ya kan? Sekarang beda ya. Oh, ini yang sekarang, realnya sekarang ya. Iya. Dan dia sudah menikah sekarang? Belum. Oh, belum. Nah, Mbak Tuti nama lengkapnya tahu emang si Andrigo siapa namanya? Andrigo Ira Kurniawan Esos. Oh, panggilannya? Igo. Kalau saya panggil Igo. Kalau orang ramai mungkin Andrigo. Ada tambahan nggak? Nggak ada. Kalau saya Igo karena kebiasaan orang kampungnya juga kan. Manggil dia apa? Ya ayang, manggil abang, manggil Dulu nama? dulu manggil saya. Oke. Sekarang manggil apa? Sekarang Manggil manggil abang. ketemu aja enggak. Iya. Nah, dokumen apa? Sebentar sebelum dokumen. Setelah itu tadi kan 3 bulan ceritanya ya. Lost kontaknya mulai kapan? Lost kontaknya itu sejak saya ke Jakarta nyusul dia. Tahun 2013 juga? 2012 saya nyusul dia. Lo hamilnya 2012 sampai 2011 akhir, 2012 akhir apa 2013 awal kalau nggak salah itu. Jadi saya nyusul dia ke Jakarta karena dia kan gitu yang seperti saya cerita dibantu oleh adik saya berangkat. Saya susul sempat ketemu. susulnya berapa bulan kemudian setelah dia pergi? Enggak, langsung nyusul kan pada saat itu kan dia langsung nyusul. dari hotel tadi itu yang disimpan itu langsung diberangkatkan. Berangkat ke Jakarta? Ke Palu dulu kan. Ke Palu. Terus di Palu saya nggak tahu seharian mungkin dia di Palu tapi nggak mau kasih tahu alamatnya di mana. Tiba-tiba besoknya dengar dia udah berangkat ke Jakarta. Jadi besoknya lagi saya nyusul. Nyusul. Mbak Tuti langsung kemana? Saya Nyusul. nginep waktu itu di Mes Sultan yang ada di Kebun Kacang. Oke, perwakilan ya. Iya. Kenapa nggak ke kosan dulu? Kan ada kosannya toh? Waktu itu kan kontrakan kita kan udah habis waktu mau ke Sulawesi Tengah. Terus peralatannya?
waktu itu yang ada furniturnya. Oke, Jadi dia kan oke. nggak bawa apa-apa. Nah pada saat itu saya udah nggak tahu kan dia tinggal di mana. Dia juga nggak mau ngasih tahu tinggalnya di mana. Cuman katanya. Tapi masih kontak. Iya waktu itu. Masih ingat nggak nomor handphone yang dikontak dulu? Udah enggak. Saya juga nggak pernah nyimpen lagi di handphone kan. Tapi seingatnya nomor apa? Simpati kah? Excel kah? Simpati ya. Yang 0812 atau 13? 0812. Berarti simpati lama ya. Iya, Ya. Nah, terus? Nah setelah itu dia pamit, dia ketemu saya di mes, terus dia pamit. Dia datang ke mes? Setelah Mbak Tuti berapa hari di mes? 2 hari kalau nggak salah. 2 hari. Baru dia Tapi datang. komunikasi masih bisa, BBM Iya. masih bisa. Dia datang, dia masih kooperatif. Iya. Terus Mbak Masih Tuti datang. cerita nggak, ini anakku loh yang saya kandung gitu, ada nggak? Udah saya cerita. Apa ke katanya? dia. Tapi dia bilang, iya saya mau bertanggung jawab, cuman saya mau ke Riau dulu karena saya mau nyalek gitu kan. Jadi ada urusan di sana. Jadi saya percaya aja kan kalau tujuannya baik. Nah udah dia pamit, dia pergi. Nah nafkahnya dikasih nggak? Setelah udah itu nggak ada lagi. Nggak, sebelum dia ke Riau, nafkah masih dikasih Nggak nggak? ada. Loh, tadi katanya dia orang bertanggung jawab, Iya, royal. waktu kita sama-sama di Jakarta dia seperti itu. Tapi setelah dari Palu nggak lagi. Nggak lagi. Emang nggak minta Mbak Tuti? Iya, saya ngerti juga waktu itu kan dia cuman lewat job-job aja. belum gitu kan, itu. Nyanyi, Jadi saya Tapi sebelumnya juga dia, walaupun dengan job begitu kan dia udah bisa memberikan kesejahteraan tadi katanya. Iya, karena dia lama di Sulawesi Tengah, saya pikir kan dia nggak ada lagi job. Iya, iya. Gitu. Jadi nggak saya terlalu ngejar ya. Iya, saya nggak nuntut itu. Ketika saya ada, saya yang dahuluin, oh iya pakai duit saya aja gitu. Ya, karena Mbak Tuti Sama- kerja ya. Oke, ya, terus? Akhirnya dia pamit ke Riau malam itu. Akhirnya saya telepon kenapa udah nggak aktif ya? Padahal kan udah di bandara, gitu kan. Nah, dari situ saya udah mulai curiga ini nggak benar deh. Besoknya lagi saya telepon lagi nggak aktif. Jadi saya berpikir, oh benar-benar dia ini niatnya udah nggak baik, mau ninggalin Yeah. saya. Gitu. Akhirnya beberapa hari kemudian saya pikir saya bertahan terus di Jakarta kan biaya. Nah, mau nggak mau saya harus pulang. Akhirnya saya pulang. Tapi sebelum pulang saya komunikasi dulu sama orang tua. Saya di situ. Sebentar. Selama perjuangannya Mbak Tuti untuk mengejar dia untuk minta tanggung jawab itu supaya ditanggung jawabi, ada yang tahu nggak? Ada cerita ke temennya kah, ke teman kantor kah, ke siapa? Kalau Tahu nggak perjuangan itu? Ada yang tahu nggak? ke teman kantor ada satu. Dia tahu banget apa cerita curhat atau tapi gimana? nggak terlalu full saya ceritanya, cuman sekedar saya lagi hamil gitu. Terus dia ngomong apa? Jawab nggak? Jadi dia bilang, kamu kan udah nikah, kan saya ngomong Oke. gitu kan, kamu kan udah nikah, kenapa takut? Iya. Enggak, soalnya takutnya nanti dia Suami nggak saya ini ini. kayaknya agak susah gitu. Saya bilang dia kan penyanyi, dia Oh. kehidupannya di ibu kota gitu kan, saya takut dia nanti menghilang. Dan itu feeling saya terjadi benar kan. Nah akhirnya keluarga dekat saya ada yang tahu banget bahwa saya itu lagi hamil. Siapa? Ya, Ada keluar sepupu saya, ada. masih ada sih. Dia tahu sendiri apa diceritakan atau memang dia ikut membantu mencari? Enggak, waktu itu saya bercerita, saya kan nangis sama dia, nangis karena Itu di ujungnya setelah dia pergi. enggak, belum, sebelum. Oke. Jadi saya bilang saya ini kayaknya mencurigai adik saya gitu kan, kayaknya dia ini ada maksud deh sama si Andrigo gitu. Nah, jadi dia sepupu saya tanyain kenapa bisa curiganya ke situ, karena dia yang membantu Andrigo itu mau kabur. Ah bener ya, saya udah nangis di situ kan. Coba kamu langsung samperin aja adikmu, jangan curiga dulu gitu, Kata temennya. kata adik sepupu saya. Jadi sepupu itu laki apa perempuan? Gitu. Tinggal di Jakarta. Di Poso. Oh, di Poso. Saya curhatnya masih di Poso waktu itu. Oh. Saya curhatnya bahwa saya mencurigai adik saya gitu Iya, kan. oke. Nah, saya ceritakan semua sampai adik saya datang malam-malam bawain makanan ke Andrigo, itu saya cerita. Nah, jadi dia yang tahu banget gitu gimana saya nangis sampai di lantai itu kayak orang gila lah gitu, udah kayak orang gila. Terus gitu. kontrol ke dokter nggak? Ke dokter itu waktu balik dari Jakarta, saya kan mampir di Gorontalo. Saya minta ke Gorontalo dulu karena saya mau menenangkan diri gitu kan. Saya bilang ke orang tua saya kalau saya
tangguh karena harus menerima cibiran orang. Ya. Nah, orang tua saya mengerti. Saya itu kira-kira sebulan lebih di Gorontalo. Saya sempat mengontrol ke dokter kandungan. Tapi itu sebelum dia ke Riau? Sudah. Sesudah dia ke Riau? Iya, saya tahunya dia ini udah lost Nah contact. sebentar, tadi dia berangkat ke Riau, Mbak Tuti antara yakin dan nggak yakin, tapi terpaksa kan gitu. Iya. Berapa lama masih komunikasi di sana? Waktu dia di Riau? Di Gorontalo enggak. Enggak, waktu di Jakarta dia kan ke Riau. Mbak Tuti masih komunikasi enggak? Enggak. Komunikasi sebelum dia pergi. Setelahnya enggak. Berapa lama itu di sana dia? Saya nggak tahu dia berapa lama di Riau karena semenjak dia pamit dia ke bandara itu udah lost kontak, nggak ada lagi. Nah, tadi ceritanya ketemu sama keluarganya kapan itu? Itu jauh sebelum dia ke Poso kan sebelum ke Poso kan ke Riau dulu. Iya, kita. iya. Oh, sebelumnya masih Iya. PDKT lah waktu itu ya, tapi sudah ada hubungan ya. Iya. Oke. Ya, terus lanjut. Jadi pada saat itu saya di Gorontalo, saya USG, katanya kandungannya baik-baik, ya udah saya menguatkan diri lah gitu kan. Saya harus pulang karena saya mau kerja. Iya. Saya nggak bisa gini terus kan terpuruk. Iya, masih ada anak lagi 2 kan. Anak saya juga udah nunggu saya. Akhirnya saya pulang. Saya pulang. Orang tua saya itu besar hati, pokoknya apa keinginan saya itu dituruti karena tahu saya lagi hamil dan saya seperti orang depresi kan. Iya. Gitu. Saya jalani terus. Tapi saya coba kontak-kontak ke keluarganya, mana tahu Bisa. mereka bantu. Ada satu sepupunya dulu. Saya coba lewat FB kan. Kalau bisa, tolong kasih tahu ke Andriko, saya hamil anak dia. Terus? Sekarang udah usia kandungan 4 bulan lebih, udah mau 5 bulan. Katanya kita nggak bisa apa-apa. Langsung aja ke Andrigonya. Saya ngomong, saya mau hubungin Andrigo lewat mana? Nomornya udah nggak aktif lagi kan? Memang medsosnya nggak bisa? Udah nggak bisa, saya diblokir waktu itu. Oke, pakai medsos orang lain kan bisa? Waktu itu saya pakai adik sepupu saya kan. Tapi nggak dibalas karena dia tahu keluarga saya. Kalau udah ada yang mau hubungi dia terus nyinggung nama saya, itu nggak ditanggepin sama dia. Langsung nggak diopenin ya. Iya. Oke, terus? Nah, setelah itu akhirnya saya menguatkan diri aja, gitu kan, kerja lagi. Nah, tapi saya kerjanya nggak aktif banget karena di posisi hamil. Nah, pada saat udah mau dekat lahiran, saya masih hubungin lagi keluarga, coba keluarganya dihubungin, tapi tetap Lahirannya 2013. 2013 Agustus berarti hamilnya akhir 2012. Iya, akhir 2012. Ya dong, kalau kita hitung 9 bulan berarti sekitar bulan November Iya. atau Desember kan gitu ya, Iya, 9 bulan ya, tapi normal 9 bulan. Normal 9 bulan. Lahir di dokter. Enggak, waktu itu ceritanya saya malu kan. Pertama kalau ke rumah sakit pasti saya malu karena pasti orang-orang itu akan bertanya. Pasti mencibir lah. Nah, itu. Kedua, saya kalau udah bicara itu kalau saya ke rumah sakit, di rumah sakit kan kadang kalau kita lagi merintih kesakitan kan biasanya bidannya suka keselin gitu kan. Jadi saya berusaha untuk nggak mau ke rumah sakit biar mental saya tetap kuat untuk lahiran gitu. Akhirnya saya memaksakan diri, saya nggak mau ke rumah sakit, saya bertahan di rumah aja. Kebetulan waktu itu lahiran Sultan di hari raya Idul Fitri kedua. Nah pada saat itu yang bantu melahirkan bidan atau siapa? Bidan. Kebetulan kan ada keluarga di sana di Tojo Una yang kebetulan datang pulang lebaran juga. Dari kampung suaminya gitu kan. Jadi saya minta tolong, papa juga minta tolong bantuin Tuti gitu untuk lahiran. Jadi mereka berupaya bantu saya. Itu cukup ini juga sih, dari malam kan ngerasa kesakitan tapi anaknya belum bisa keluar gitu. Pada saat pagi saya memaksakan diri harus cepat keluar gitu kan. Akhirnya saya lemah karena nggak bisa makan. Kalau saya makan selalu kayak pengen muntah gitu karena pikiran kan. Akhirnya saya minum segelas susu aja, segelas susu untuk bertahan supaya bisa kuat untuk lahiran.
setelah kesakitan saya melahirkan itu nggak di atas tempat tidur lagi, saya langsung Tapi bidannya ada? ada. Okay. Saya minta lahiran turun ke bawah karena kan takut jatuh. Yeah. Tempat tidur saya kecil kan. Jadi saya lahiran Sultan itu di atas karpet aja gitu. Oke. Saya lahiran, alhamdulillah setelah saya melewati rasanya sakit gitu kan, saya nggak berhenti nangis karena Sultan kan lahirnya nggak ada ayahnya kan. Yang nunggu dia itu cuman adik kandung saya yang paling bungsu. Mama? Enggak? Mama ada di luar, tapi yang pas depan pintu nungguin gelisah itu adik kandung saya. Sekarang udah almarhum kan. Dia yang nungguin saya sampai saya lahiran. Setelah lahiran di rumah itu kayak lagi berduka, nangis semuanya. Karena melihat saya sekuat itu gitu kan. Hamil tanpa suami, lahiran juga tanpa suami gitu. Akhirnya setelah itu mereka udah seneng banget kan, yang azanin itu adik saya minta untuk mengazankan. Saya bilang iya azankan, anggap aja dia anak kamu, karena kamu kan adik kandung saya gitu. Itu adik yang udah pergi tuh? Iya. Jadi setelah habis lahiran saya coba menenangkan diri lagi. Saya izin dulu, saya belum masuk kantor sampai 40 harian. Baru saya memutuskan untuk kerja lagi karena saya butuh susu, butuh pampers untuk Sultan gitu kan. Adik saya juga membantu terus. Jadi kalau saya ke kantor ada memang yang bantu jagain juga. Kebetulan mereka nggak punya anak, suami istri. Baik banget kan jagain Sultan, tapi tetap saya minta adik saya untuk jagain terus Sultan, kontrol gitu kan. Jangan sampai kenapa-kenapa, jangan kita harap orang walaupun orang itu baik. Nah di situ saya memang udah kuat, saya udah ngelupain namanya 40 hari ya. Saya udah ngelupain, saya udah ya Allah, akhirnya saya bisa ngelewatin saat-saat yang sulit itu. Akhirnya saya kerja, kebetulan saya ditugaskan di bagian di kantor bupati di bagian keuangan. Jadi ekonomi saya mulai membaik gitu kan. Saya nggak mau kan mengharap terlalu ini ke orang tua, karena orang tua saya juga bukan cuma saya tanggungannya kan. Akhirnya alhamdulillah saya bisa penuhin kebutuhan Sultan. Jadi setiap lembur sampai malam, pas terima honor lembur itu saya langsung belanja kebutuhan Sultan. Saya takut nanti kalau nanti saya nggak belanja duitnya kepakai gitu kan. Akhirnya setelah itu Sultan setiap harinya itu dengan adik kandung saya. Jadi kemana-mana dibawa. Jadi seakan-akan adik saya itu nggak mau Sultan ini kehilangan sosok ayah gitu. Nah, 3 tahun usia Sultan, saya itu kan udah begitu kuat banget karena ada papa, ada mama kan, ada adik kandung saya ini yang nggak pernah pisah dari saya emang dari kecil. Nah setelah itu udah kuat-kuatnya saya, tiba-tiba adik kandung saya keterima kan kerja di salah satu bank swasta di Palu. Jadi dari Tojo Una ke Palu itu kan sekitar 10 jaman. Jauh ya? Iya jauh. Dia berangkat malam pakai motor. Jadi di situ tiba-tiba jam 2 malam dapat berita bahwa adik kandung saya itu ketabrak truk gitu, meninggal. Jadi di situ memang saya benar-benar ngerasa ya Allah, baru 3 tahun saya merasa kuat kan. Saya merasa anak saya ada orang tuanya gitu kan, ada ayahnya yang gantiin posisi ayahnya, ada adik saya. Nah di situ saya ngedrop lagi. Itu udah berapa bulan usia Sultan? 3 tahun di 2016 September dia meninggal. Akhirnya setelah itu di situ saya kembali lagi kayak orang depresi kan, karena saya deket banget sama dia. Nah selama udah umur 3 tahun dong. Iya. Setelah lahir sampai 3 tahun mencoba komunikasi nggak dengan keluarga suamimu itu? Di situ saya udah nggak memikirkan lagi masalah Andrigo gitu kan. Tapi dia nggak berusaha untuk disebutkan bahwa dia sudah lahir gitu, enggak ya?
Nggak dapet info apa bagaimana? Nggak ada info apa-apa. Jadi di usia 3 tahun itu, tapi sebelumnya usia 3 bulan, saya lupa cerita tadi, usia 3 bulan saya perjalanan dinas ke Jakarta. Saya bawa Sultan, terus sampai di Jakarta saya itu berupaya untuk mempertemukan gitu. Saya cari tahu, ada keluarganya, saya lupa namanya dulu itu, ngasih nomor HP, tapi katanya jangan dibilang ya kalau saya ngasih. Ya udah, saya coba komunikasi, tapi komunikasinya itu bukan saya langsung. Saya melalui saudara saya yang tinggalnya di asrama Kelapa II Depok, asrama Brimob. Nah di situ mereka yang bantu, ajak Andrigo datang. Tapi ketika datang, sampai yang bantuin saya di situ itu ibu-ibu Bayangkari yang ada di situ. Andrigo datang ke situ? Iya, di asrama. Hebat. Terus? Jadi mereka ngebantuin saya dengan beberapa ibu Bayangkari, teman saudara saya kan. Nah di situ mereka mengundang Andrigo seakan-akan ada makan-makan gitu acara. Ketika dia datang, dia itu kayak orang yang bukan ayah kandung Sultan gitu. Jadi ibu-ibu ini gemes semua kan. Mereka ngomong, ini Bang Igo, ini anaknya loh, ganteng banget gitu kan. Mereka perkenalkan. Nggak dipeluk dulu, nggak dicium dulu. Dia merasa bersalah nggak? Enggak, sama sekali enggak. Terus jadi dia istriku nggak gitu ya? Enggak, dia santai aja. Ketawanya kayak ketawa-ketawa kesel gitu. Kayaknya dia merasa dia dijebak nih gitu kan. Ya. Akhirnya karena dia nggak mau sama sekali nyentuh Sultan dan dia nggak mengakui, nggak keluar dari mulutnya untuk mengakui itu anak saya, iya itu gitu, nggak ada. Akhirnya saya bilang ke saudara saya, udah suruh pulang aja, takutnya nanti saya emosi loh gitu kan. Akhirnya saudara saya bantu untuk komunikasi ke Andrigo, kalau emang kamu nggak mau mengakui Sultan itu anak kamu, ya udah kamu pulang aja sekarang, takutnya nanti Tuti emosi gitu kan. Akhirnya dia pulang itu nggak ada lagi komunikasi, nggak ada. Barangkali dia nanya nomor HP Tuti berapa, kan komunikasinya lewat saudara. Dari situ saya akhirnya memutuskan ya udah saya pulang lagi deh. Gagal untuk bikin Andrigo itu mengakui ini anaknya. Saya pulang lagi di usia dia sekitar kayak gini ya, kayak adiknya ini. Kita datang lagi ke Jakarta. Sudah menikah lagi? Di situ saya belum nikah. Belum nikah lagi. Jadi saya bawa lagi Sultan sama anak saya yang 2 yang udah gede, saya bawa ke Jakarta untuk mempertemukan lagi. Saya coba komunikasi tapi pakai nomor lain ke HP Andrigo, tapi Andrigonya itu nggak menanggapi sama sekali, malah langsung diblokir saya. Mungkin pada saat itu dia barangkali udah punya pacar atau apa, nggak mau risih kan digangguin. Akhirnya saya diblokir, saya nggak bisa hubungin lagi. Selanjutnya saya pulang, saya putus asa. Saya bilang ke anak saya, udah ya nggak usah dicari lagi bapak kamu, ntar kalau memang dia sadar dia akan cari kamu gitu. Berusaha kuat-kuatin. Nah di situ untuk mengisi kekosongan saya yang biasanya anak sering kan deket sama saya, sering saya dengar bisa nyanyi-nyanyi dikit, dia bisa acting gitu kan, mulai kelihatan bakatnya. Akhirnya saya memutuskan di 2021 saya hijrah. Saya minta ke orang tua saya, padahal di situ papa saya itu lagi sakit stroke kan. Hijrah ke Jakarta? Iya, saya minta izin untuk hijrah gitu. Akhirnya berat juga untuk ngizinin karena saya sendiri untuk membesarin anak-anak. Udah saya ke sini ke Jakarta 2021. Saya coba-coba setelah 3 bulan di Jakarta, coba-coba kenalan lewat, saya buka di Instagram gitu, sanggar-sanggar acting gitu. Akhirnya saya ketemu dengan Mas Aris Kurniawan, aktor. Aris. Aris yang idol itu ya? Enggak, aktor FTV. Jadi dia juga ada sanggar di rumahnya kan. Akhirnya saya bilang ke Mas Aris diajak gabung. Saya jujur, Mas Aris, saya kalau untuk gabung saya nggak punya duit gitu kan. Apalagi anak saya dua-duanya ini bisa acting, cuman saya nggak punya kemampuan. Nah, mungkin karena dia iba melihat saya, katanya ya udah Mbak Tuti, mereka berdua punya basic di situ loh, punya bakat, jadi harus dikembangin, masukin aja. Kalau lagi waktu latihan datang aja nggak apa-apa. Akhirnya saya sering bawa mereka latihan. Di sanggar mana?
di Sanggar apa ya namanya itu ya, lupa namanya, Mas Aris, di daerah Cibubur. Akhirnya setelah itu saya bilang ke Mas Aris kalau ada lowongan gitu kan, maksudnya ada penerimaan untuk Sultan bisa masuk main, tolong hubungin saya. Nah akhirnya Mas Aris ngabarin Sultan mau nggak main di Suara Hati Istri gitu, tapi bukan pemeran utama ya. Hiburan. Iya nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa, yang penting dia punya pengalaman dulu. Gitu. Udah diceritain masalah honornya, saya bilang nggak apa-apa, kalau masalah honor saya nggak utamain gitu kan, anak saya terjun aja dulu. Akhirnya udah dia mulai main di situ. Main di FTV? Iya, di Suara Hati Istri. Udah tayang ya? Udah lama kan, sama Niki Tirta gitu, dia mainnya. Nah, terus dapat juga job-job hiburan di Anak Jalanan, di Anugerah Terindah, Cinta Alesa, dia udah lumayan ya? Ya tapi di situ memang bukan pemeran utama. Sampai akhirnya dia kemarin dapat di 2 episode main di mega series Panggilan yang sering ada di Indosiar tuh. Kalau maghrib. Nah dia main di situ. Kebetulan di 2 episode itu dia di situ punya peran karena ceritanya dia anak apa nih yang suka nganterin barang-barang online gitu, kurir gitu, anak kurir. Jadi ceritanya memang Sultan aja di situ. Kayak dia di situ namanya dibuat siapa? Waktu pemeran itu? Waktu pemeran itu siapa ya? Didit. Oh, Didit. Okay. Ya, namanya Didit. Masih ada ininya. Ada ininya ya, nanti iya, boleh dibagi dong, siapa iya. tahu kan nasibnya bagus kan gitu. Insya Allah ya, nanti saya bagikan. Nah setelah di situ akhirnya dapat lagi di mega series Panggilan waktu udah mau tayang akhir-akhir episode itu. Tahun 2021? Yang belum, enggak, udah 2023 ya Kak ya. Oh baru? Iya, yang udah mau selesai waktu itu dia dapat lagi 7 episode dia main. Masih ada ya ininya ya? Ada. Buktinya ya? Oke, terus? Masih ada. Nah, ketika di situ dia main dalam keadaan sakit, lagi demam, batuk, beringus. Tapi sekolah jalan dong? Sekolah jalan. Nah, tapi dia tetap profesional. Di situ saya ngerasa kalau saya nggak dukung, kasihan kan, dia punya bakat. Ya udah, saya temenin dia syuting di daerah Bogor, Sentul. Sama Mbak Tuti juga ikut main? Enggak, saya nggak main. Saya fokus anak-anak aja gitu kan. Nah itu terakhir dia ikutan main, kita pamit pulang ke Poso karena papa saya meninggal Desember tahun kemarin. Ya, setelah itu beberapa bulan di Poso izin, saya balik lagi ke sini. Nah, pas balik ke sini baru mau ditawarkan lagi, ini mau ada di film Dilan gitu. Jadi Dilan kecilnya. Nah dia mau ikutan casting tadinya hari ini kan, tapi saya minta waktu besok aja. Gitu. Jadi semoga kepilih ya. Amin. Sebagai batu loncatan dia juga, dia makin sukses. Karena ya saya setiap sholat doain dia, semoga haruslah Allah tunjukin ya gimana teganya ayah kandungnya tidak menganggap dia sebagai anak. Itu kalau diangkat jadi kisah bagus sekali itu. Jadi ternyata semoga Allah angkat derajat anak amin, saya. Amin. Gitu. Itu harapan saya, semoga anak saya sukses deh. Baik, itu kan sudah diceritakan secara gamblang ya Mbak Tuti ya. Saya atas nama pribadi juga salut ya. Dan mendengar kisah itu tadi, aduh, gak kebayang deh. Kalau itu menimpa kita, saya nggak kebayang. Tapi saya lihat Mbak Tuti, wah, ya yang kuat ya, ya tetap demi anak-anak, demi masa depan. Buktinya kelihatan dia banyak ini ya, mau dikontrak ya kan. Jangan lupa sekolahnya, wajib hukumnya, jangan ngejar uang. Sekolah ditinggalkan Mbak. Nah, sekolah itu nomor 1, uang nyusul. Jangan ditelantarin soal sekolahnya ya. Nah, menyambung tadi kisah yang Mbak Tuti sampaikan, dokumen apa yang bisa menunjukkan bahwasannya Sultan ini adalah darah dagingnya yang dibantu Sultan tadi? Saya punya kartu keluarga. Bisa ditunjukkan bawah nggak? PDF-nya boleh dibuka supaya up to date kakak
itu kan menunjukkan bahwasannya itu bapaknya kan gitu. Sambil minum mbak, cari-cari mbak. Sultan minum, minum deh. Ketahuan dia udah awakan bisa benar, tabah, nggak rewel, biasa kita aja belum tentu sanggup. Kuat. Tapi adik main sinetron juga. Ya. Main sinetron juga. Iya. TV kan tadi. Surati istri. Jadi mau dikontrak di Jail nggak Dilan ya? Surati istri ini di Dilan dia masih untuk casting, tapi kemarin dari dia kan masih di Poppy manajemen. Nah dari Bunda Poppy itu langsung pada saat saya bilang Bunda Sultan ajuin dong, gitu kan. Langsung bundanya bilang, oh ya Sultan yang bilang ya ini dialognya gitu. Ya, Jadi skripnya. semoga aja. Amin amin, kita doain sama-sama supaya Amin, amin. adik kita ini bisa ini. Terus Karena pemimpin itu kebanyakan lahir dari orang termarginal, orang yang ditelantarkan. tertindas ya. Ya, kebanyakan pemimpin lahir dari situ. Sebentar ya. Iya, nggak apa-apa sambil nyari pelan-pelan. Harapan apa yang mau Mbak Tuti harapkan dalam hal memperjuangkan anak kandung yang namanya Sultan ini, yang menurut Mbak Tuti ayah biologisnya adalah anti kemerdekaan. Apa harapannya? Silakan. Kalau harapan saya pertama karena sebelumnya kan ada statement dari Andrigo yang mengatakan bahwa dia mengakui 1000% Sultan anak kandung dia, Terus? dan dia mengatakan di situ saya diajak tes DNA saya nggak mau. Oke. Nah saya ingin Faktanya? faktanya ya dia anak kandungnya gitu Nah, kan. maksud saya tes DNA tadi Mbak Tuti memang nggak mau. Saya mau justru itu cerita yang dia putar balikan Ya, gitu oke. kan. Kapan itu minta tes DNA? Waktu itu sekitar waktu berapa ya saya lupa juga, tapi itu melalui om saya, kebetulan dia TNI di Riau. Iya. Jadi saya minta tolong untuk komunikasi, saya kasih nomor HP Andrigo itu. Nah om saya komunikasi, tapi om bilang ini Andrigo kayaknya saya tanggung jawab gitu. Karena dia nggak mau gitu kan untuk bertemu. Nah di situ dia bilang saya yang nggak mau bertemu sama om saya. Nah, jadi sekarang harapan saya nantang gitu. Kalau emang kamu bilang saya nggak mau tes DNA, sekarang saya minta kamu tes DNA, kamu yang ongkos, kamu yang biayain, karena saya nggak punya apa-apa gitu kan. Karena kan saya nanya untuk tes DNA sekitar berapa biayanya, katanya 10 jutaan. Terus saya nggak mampu, dia saya ini PNS golongan 2, saya jujur kan. Jadi kalau emang Andrigo bilang itu bukan anaknya, ayo saya tantang tes DNA aja. Dan kalau terbukti, saya minta kamu mengakui, karena selama ini Sultan beban juga, mentalnya terganggu karena ada yang pernah ngatain kamu gak punya ayah, kamu anak haram gitu. Otomatis saya juga emosi kan, cuman saya nggak bisa buat apa-apa. Saya tetap hanya merasa saya ini orang tua yang nggak baik deh. Saya biarkan anak saya merasakan itu dari orang. Yang pernah juga teman saya yang pernah akrab sama saya ngatain seperti itu anak saya. Jadi harapan saya semoga Andrigo bisa Memperoleh haknya, ya, sebagaimana konstitusi ya negara kita ya. Iya. Dia mengakui. Dan Mbak Tuti harus mengejar tanggung jawabnya ayahnya Iya. itu, gitu ya. Oke, Mbak Tuti, segala yang diucapkan oleh Mbak Tuti, keterangan itu adalah kami anggap benar, tapi pertanggungjawaban kebenaran ada di Mbak Tuti, ya. Karena kami tidak ada settingan apa-apa, kami hanya bertanya natural. Ya, semoga perjuangannya Mbak Tuti dan Sultan dan keluarga besarnya, ya Tuhan mendengarkan sehingga bisa tercapai nanti. Ya kita sama-sama berusaha bagaimana yang terbaik, karena jujur saja konstitusi kita menjamin hak-hak sebagai anak.
andaikan pun anak itu lahir di luar nikah itu ada hak yang dijamin oleh undang-undang. Makanya ada lahir undang-undang perlindungan anak. Ya, kesalahan orang tua tidak ada hubungannya kesalahan anak. Ya, jadi itu harus dipahami. Saya doakan semoga Mbak Tuti sehat, tetap tabah, dan karirnya Sultan juga mudah-mudahan ke depan jadi orang besar, harapan kita seperti itu. Dan jangan lupa sekolahnya. Ya, nanti dokumen yang memang Mbak Tuti bisa menunjukkan bahwa ada hubungan dengan Andrigo yang Mbak Tuti sebutkan tadi, tolong dipersiapkan supaya kami bisa baca. Ya, kami dan insan pers juga bisa memperjuangkan apa yang menjadi haknya. Ya, dalam segala kelemahan ya kita berusaha untuk berjuang. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bisa dicari pelan-pelan aja dokumennya. Nanti kita ketemu lagi kalau sudah ketemu dokumennya. Dan saya anggap hari ini informasi itu cukup akurat menurut saya, dan ini semua kita simpan ya, ada dokumennya. Kalau Mbak Tuti mau minta juga ada yang mau diralat nanti boleh ya. Itu ya Mbak Tuti ya. Ya, semoga sehat lah buat ponakan kita ini. Sultan ya, kamu ganteng, jalan terus ya. Sekolah nggak boleh enggak. Kamu itu generasi bangsa ini ya. Negara ini kita lihat kalau kamu ini udah lewat ya. Udah lewat. Oh iya, kita udah tamat lah. Tapi generasi mereka ini, negara ini mau dibawa kemana? Masa depan. Ya Mbak Tuti, silakan diminum. Iya. Mungkin bisa di